Tata nama senyawa alkoksi alkana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tata nama senyawanya menurut IUPAC dan yang kedua menurut Trifal. Tata nama senyawa alkoksi alkana menurut IUPAC yang pertama yaitu gugus alkil yang panjang ditetapkan sebagai rantai induk alkana dan gugus alkil yang pendek sebagai alkoksi. Yang kedua, penomoran diberikan pada atom yang berikatan dengan gugus OR mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Contohnya seperti contohnya seperti pada papan ini. Bisa dilihat ini? Bisa. Sudah mengerti? Belum, Ibu. Baik, Ibu akan jelaskan kenapa dia mempunyai nomor yang terkecil dan namanya juga metoksietana. Ya, sudah Ibu kan tadi sudah jelaskan menurut IUPAC-nya gugus alkil panjang ditetapkan sebagai rantai induk alkana. Nah, ini yang ini yang dinamakan rantai induk alkana dengan nama akhirannya etana. Sudah bisa mengerti? Sudah, Ibu. Nah, yang kedua gugus alkil dan yang kedua gugus alkilnya yaitu CH3. CH3 dia mengikat alkoksi sehingga ini ditentukan sebagai alkoksinya. Sehingga nama senyawa ini yaitu metoksietana. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya. Dua, tata nama senyawa alkoksi alkana menurut trivial atau nama dagangnya. Berhenti dulu. Yang kedua, tata nama senyawa alkoksi alkana menurut trivial atau nama dagangnya. Di sini menurut trivialnya kita menyebutkan nama kedua gugus yang mengikat gugus O kemudian diberi akhirannya dengan eter. Contohnya seperti di papan ini. CH3, CH2, O, CH3, CH2. Ini yang dinamakan sebagai eter. Dan ini cabang etilnya. Tahu ini cabang etil? Tahu, Ibu. Sudah belajar alkana atau jadi tahu? Ya, Ibu. Sehingga namanya dietil eter. Kenapa pada awalan etilnya, pada awalan cabang etilnya kita gunakan di? Kenapa? Bisa jelaskan? Tidak bisa, Ibu. Baik, Ibu akan jelaskan. Karena pada senyawa ini cabang etilnya ada dua cabang etilnya sehingga kita menggunakan awalan di. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Ketiga yaitu reaksi alkoksi alkana atau senyawa eter.
Yang pertama, reaksi pembakaran. Tiga. Reaksi pembakaran itu selalu melibatkan apa dan akan menghasilkan senyawa apa? Ada yang bisa jelaskan? Tidak bisa, Ibu. Dari tadi nih tidak bisa kan? Baik, Ibu akan jelaskan reaksi pembakaran senyawa alkoksi alkana. Contohnya di sini Ibu akan langsung beri contohnya saja biar mudah untuk dimengerti. Berhenti dulu. Contohnya sudah bisa lihat di papan. Sudah, Ibu. Ya, reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dengan uap air. Contohnya seperti ini. Metoksimetana direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dengan uap air. Di sini metoksimetana tambah 3O2 akan menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Sudah bisa mengerti? Sudah, Ibu. Yang kedua, reaksi dengan logam aktif. Si alkoksi alkana yang kedua yaitu reaksi dengan logam aktif. Di sini alkoksi alkana tidak bereaksi dengan logam Na. Contohnya biar Ibu tulis di papan ya. Ya, Ibu. Nah, contoh di papan ini merupakan reaksi alkoksi alkana dengan logam Na. Di sini logam Na tidak bereaksi dengan alkoksi alkana, atau alkoksi alkana ini tidak bereaksi dengan logam Na. Alkoksi alkana ini berbeda dengan alkohol. Alkohol itu mudah bereaksi dengan logam Na. Yang ketiga, reaksi dengan hidrogen halida. Alkoksi alkana dengan hidrogen halida, contohnya seperti metoksimetana ditambahkan dengan 2HI menghasilkan CH3I, CH3I tambah H2O. Yang berikut reaksi alkoksi alkana dengan PCl5. Reaksi alkoksi alkana dengan PCl5. Eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak membebaskan klorida atau asam klorida atau HCl. Contohnya metoksimetana ditambahkan PCl5 akan menghasilkan CH3Cl tambah CH3Cl dengan hasil samping lainnya yaitu POCl3. Sudah bisa mengerti? Sudah, Ibu. Ya, sekarang kegunaan alkoksi alkana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu. Kegunaan alkoksi alkana dalam kehidupan sehari-hari yaitu
etoksi eter biasanya digunakan sebagai pelarut organik. Misalnya pada laboratorium kita menggunakan pelarut etoksi eter ini sebagai pelarut organik. Yang kedua, sebagai anestesi atau obat bius. Ini biasanya digunakan pada rumah sakit. Yang ketiga sebagai zat menaikkan angka oktan bensin. Sudah? Sudah, Ibu. Silakan tulis anak-anak. Ya, Ibu. Anak-anak, Sudah, Ibu. hari ini kita cukup sampai di sini saja ya. Jam kita sudah berakhir. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhirinya, ada yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada, Ibu. Ya, silakan. Ada dua cara penamaan senyawa eter, yaitu menurut IUPAC dan menurut trivial. Menurut IUPAC itu yang bagaimana? Menurut trivial itu yang bagaimana? Menurut IUPAC, rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi alkoksi. Yang kedua, rantai karbon terpanjang diberi nama sesuai senyawa alkana. Ya, yang pertama menurut IUPAC itu rantai terpanjangnya kita berikan namanya sesuai senyawa alkana. Yang kedua, rantai terpendeknya yang mengikat senyawa alkoksi kita berikan namanya sesuai dengan ini senyawa alkoksi. Yang kedua, menurut trivial itu bagaimana? Menurut trivial, menyebutkan nama kedua gugus akil yang mengikat gugus O, kemudian diberi akiran eter. Ya, contohnya seperti contoh penamaan senyawa alkoksi alkana menurut trivial atau nama dagangnya itu yang contohnya seperti yang tadi CH3O. CH3 itu namanya dimetil eter karena dia pada senyawa CH3O. CH3 itu ada dua cabang metil sehingga awalannya diberi apa awalannya? Sehingga namanya dimetil eter. Sudah, karena kamu sudah menjelaskan dengan baik, Ibu akan memberikan kamu hadiah. Terima kasih, Ibu. Ya, hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum mengakhirinya, silakan merapikan alat tulis kalian masing-masing. Sebelumnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kerjakan di rumah ini soalnya. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum mengakhirinya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Belum. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.